Salam, puji Tuhan, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Naik Stumorang. Saudara-saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau Allah yang baik, yang menjaga dan memelihara kami, dan memberikan kami kehidupan. Dan saat ini kami mau mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari yang indah ini, kita membaca dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Saya membacakan kepada Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, demikian sabda Tuhan kepada kita. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Jekonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda, ke Babel kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, tema firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita adalah mewujudkan kesejahteraan bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, surat yang kita bacakan adalah berasal dari Nabi Yeremia. Nabi Yeremia adalah salah satu dari nabi yang besar yang dihormati di antara nabi-nabi yang lain di Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, Yeremia ini merasakan dirinya adalah sebagai nabi yang paling menderita di antara nabi-nabi yang ada di Israel. Sebab nabi ini adalah salah satu dari nabi yang mengatakan kepada bangsa Israel agar kiranya mereka membiarkan diri mereka untuk tunduk kepada kehendak Tuhan, di mana mereka akan dibuang ke Babel. Dan bagi Nabi Yeremia, pembuangan ke Babel adalah rencana Tuhan kepada bangsa Yehuda. Nabi Yeremia meminta agar bangsa Israel, dalam hal ini adalah
Israel Selatan, yakni orang Yehuda, agar mereka jangan melakukan perlawanan lagi terhadap kerajaan Babel yang ketika itu adalah kerajaan yang kuat, yang melakukan invasi kepada bangsa Yehuda. Nabi Yeremia mengatakan, ini rencana Tuhan. Karena Tuhan ingin agar bangsa Israel belajar untuk taat kepada Allah melalui hukuman pembuangan ke Babel. Itu sebabnya jangan lakukan perlawanan. Sebab perlawanan itu adalah sesuatu yang sia-sia, yang tidak mungkin mengubah nasib mereka. Karena Tuhan telah menentukan rancangannya, yakni orang-orang Israel, yakni orang Yehuda ini harus terbuang ke Babel. Tentu saja Bapak dan Ibu, saudara-saudara, banyak orang yang tidak suka kepada Nabi Yeremia. Sebab dia tidak merancangkan damai sejahtera bagi orang-orang Yehuda menurut mereka. Justru mereka menganggap Yeremia ini adalah nabi yang menyetujui pembuangan mereka. Yang kemungkinan besar mereka juga menganggap bahwa Nabi Yeremia adalah salah satu nabi yang mengkhianati akan kebesaran Yehuda dengan bait sucinya, yang justru mereka diminta untuk meninggalkan Yerusalem bersama dengan bait sucinya dan pasrah terbuang ke Babel. Yeremia merasa seperti seorang yang dikucilkan, seorang yang disakiti oleh karena dia harus menyampaikan pesan Tuhan, yang sekalipun pesan itu memang dia tidak menghendakinya. Jadi Bapak dan Ibu, saudara-saudara, secara manusiawi, Yeremia pun tidak menghendaki bahwa bangsa Israel ini akan dibuang ke Babel. Tetapi itu adalah kehendak Tuhan dan dia harus sampaikan kepada orang-orang Israel. Itulah sebabnya dia dikatakan sebagai salah satu nabi yang paling menderita. Oleh karena dia harus menyampaikan kehendak Tuhan, kehendak yang memang tidak disukai oleh siapapun, tetapi dia harus menyampaikannya sehingga dia menjadi bagian dari orang yang dianggap tidak mendukung nasionalisnya Yehuda. Saudara-saudaraku, berapa kali di dalam kitab Yeremia ini dia menyebutkan, alangkah baiknya jikalau aku tidak dilahirkan oleh ibuku. Karena engkau sejak aku dari kandungan telah memilih aku. Dan pemilihanmu itu adalah pemilihan yang tidak dapat kutolak. Bapak, Ibu, saudara-saudara, nabi ini dengan situasi di mana mereka berada di dalam invasi Babel, penekanan Babel, tentu saja dia menjadi nabi yang harus memberitakan kehendak Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak diinginkan oleh orang-orang Israel. Dan dia mengatakan bahwa alangkah baiknya jikalau saya tidak dilahirkan oleh ibuku. Bapak, Ibu, saudara-saudara, meskipun demikian, sebenarnya Nabi Yeremia adalah nabi yang sangat mengasihi bangsanya, bangsa Israel Selatan ini, bangsa Yehuda ini. Dia terus memantau, mengawasi bagaimana agar orang-orang Israel yang terbuang ini tetap ada di dalam perlindungan Tuhan, tetap ada di dalam pengasihan Tuhan. Itu sebabnya kita dengarkan dalam teks ini,
menuliskan surat kepada orang-orang yang ada di pembuangan, baik itu kepada tua-tua, yakni pemimpin-pemimpin bangsa, demikian juga kepada imam-imam dan para nabi, serta seluruh rakyat yang telah diangkut ke Babel. Surat Nabi Yeremia ini diberikan dan dibaca oleh semua orang-orang yang ada di pembuangan. Dan di sana semua orang mendengarkan, mencoba untuk melihat apa sih sebenarnya isi surat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yeremia sendiri dikatakan di sini menuliskan surat itu dan mengirimkan melalui perantara Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia. Dan dia menuliskan melalui perantara ini. Ini menunjukkan bahwa Yeremia sendiri tidak ikut dibuang ke pembuangan Babel. Meskipun dikatakan bahwa nabi-nabi, imam-imam turut dibuang ke Babel, tetapi Yeremia, dia sendiri masih ada di Yerusalem. Dan selanjutnya Yeremia oleh penentang-penentangnya akan diculik dan dibuang ke Mesir, dan di sanalah dia mati. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, Yeremia menuliskan surat melalui perantara oleh karena dia tidak mampu atau tidak diizinkan untuk ikut ke dalam pembuangan itu oleh penentang-penentangnya. Sekalipun Yeremia memasrahkan dirinya untuk ikut terbuang ke negeri pembuangan, tetapi penentang-penentangnya membawanya, melarikannya, menculiknya. Namun demikian Bapak dan Ibu, kita melihat bagaimana kasihnya Yeremia kepada bangsanya. Sekalipun dia berada bukan di Babel, tetapi dia boleh mengawasi, mengamati, bahkan menuliskan surat ini. Dan menurut saya, inilah tandanya dia mengasihi bangsanya dan mencoba untuk berkomunikasi dan terus-menerus memberikan bimbingan, nasihat, dan memberikan nubuatan daripada Tuhan kepada bangsa yang terbuang itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di dalam surat itu dikatakan agar bangsa Yehuda ini, bangsa Israel Selatan ini, mau mendirikan rumah dan mendiaminya di sana. Kemudian yang kedua, agar mereka mau membuat kebun supaya mereka dapat menikmati hasilnya. Dan yang kemudian dikatakan ketiga, mereka harus melakukan pernikahan agar meneruskan keturunan, memperbanyak jumlah mereka. Dan yang terakhir dikatakan supaya mereka tetap mengusahakan kesejahteraan kota. Berdoa untuk kota di mana mereka tinggal, yakni Babel itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tentu ketika kita melihat istilah mendirikan rumah, maka kita tahu bahwa ini akan memakan jangka waktu yang lama. Dan mereka akan mendiami tempat itu. Mendirikan rumah berarti mereka akan membuat aset mereka, membuat investasi mereka di dalam kota tersebut. Sebab mereka harus membeli tanah, mereka harus membeli bahan bangunan, mereka harus mendekorasi rumahnya sehingga rumah tersebut dapat digunakan dengan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di sana tentu ada pengorbanan. Di sana tentu ada keinginan untuk tetap tinggal di negeri itu. Apalagi jikalau rumah mereka
sudah demikian megah dan cantiknya. Kemudian yang kedua, ketika mereka mendirikan kebun anggurnya atau mendirikan kebun buat mereka bisa menikmati hasilnya, karena memang mereka harus bekerja dan mereka harus mengupayakan pekerjaan mereka itu mendatangkan hasil bagi kehidupan mereka. Tentu tidak gampang membuat suatu kebun. Mereka juga harus membeli kebun, harus mengolahnya, menatanya demikian baik, dan agar menghasilkan hasil kebun yang melimpah ruah. Dan kemudian mereka pasti akan mencintai kebunnya itu, dan mereka akan dapat lama tinggal di negeri itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Yang ketiga dikatakan agar mereka menikah, agar mereka dapat berkembang biak, bertambah banyak. Tentu Bapak dan Ibu, saudara-saudara, ketika mereka sudah bertambah banyak, kita bisa memahami bahwa mereka akan bertambah sukacita tinggal di sana. Tentu juga mereka akan bertambah kuat, dan mereka akan semakin menunjukkan suatu komunitas yang mempunyai nama dan identitas di sana. Apa artinya ketiga hal ini? Yakni mendirikan rumah, membuat kebun, dan juga bertambah banyak di dalam keturunan. Artinya mereka akan lama di sana. Dan memang dikatakan di dalam ayat yang ke-10, pasal 29 ini. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jadi artinya Bapak dan Ibu, Tuhan memberikan penentuan waktu bahwa 70 tahun mereka akan ada di pembuangan. Dan setelah 70 tahun itu, Tuhan akan mengembalikan mereka kembali ke Yerusalem. 70 tahun. Ini tentu bukan waktu yang singkat. Jikalau mereka tidak berupaya, bekerja, mensejahterakan diri mereka, dan juga mensejahterakan lingkungannya, masyarakatnya, di mana mereka tinggal, maka masa itu, masa yang 70 tahun itu, mereka mungkin sudah punah. Mereka mungkin tidak jaya, mereka bisa melarat, mereka menjadi masyarakat yang kecil, dan mungkin juga mereka adalah golongan-golongan hamba, golongan pekerja keras, golongan budak yang tidak mempunyai kemampuan untuk dapat menjadi sama dengan orang-orang Babel yang tinggal di negeri mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam banyak teks yang mengkisahkan kehidupan orang Israel di pembuangan Babel, dikatakan bahwa setelah mereka melakukan apa yang dikatakan oleh Yeremia ini di dalam suratnya, maka orang-orang Israel yang di pembuangan menjadi orang-orang yang kaya. Mereka banyak menjadi para petani yang sukses, pedagang yang sukses, mempunyai harta yang lebih banyak dari masyarakat di sekitarnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, inilah kemakmuran yang mereka peroleh. Mereka memperolehnya dengan kerja keras. Mereka menikmati hasilnya. Mereka membangun komunitas Israel yang kuat dan jaya dan mempunyai kemampuan ekonomi yang tinggi. Dan mereka menjadi orang-orang yang terpandang, orang-orang yang termasyhur di negeri Babel itu. Bapak dan Ibu, tentu ini merupakan sesuatu kebanggaan bagi orang-orang Israel bahwa mereka dapat eksis di Babel, di negeri orang. Dan ini merupakan sesuatu hal
yang membuat mereka terpandang dan mereka mempunyai kualitas bangsa yang baik. Dan dengan demikian mereka dapat melanjutkan apa yang telah dirancang Tuhan, yakni mereka tetap eksis dan akan kembali ke Yerusalem. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih, mereka telah berhasil menjadi orang-orang yang kaya dan makmur di negeri Babel. Tentu saja ini merupakan sesuatu yang membanggakan. Surat Yeremia kepada bangsa Israel di pembuangan ini berhasil dengan baik dan mereka telah melakukannya, dan mereka telah menciptakan komunitas bangsa yang baik, yang unggul. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kemudian kita melihat bagaimana sebetulnya orang-orang yang di pembuangan ini yang terus-menerus bekerja dengan baik untuk menghasilkan kualitas bangsa yang baik. Di dalam teks buku-buku tentang mereka, ketika pada waktu Tuhan mengizinkan mereka kembali ke Yerusalem, banyak juga orang yang tidak mau pulang lagi ke Yerusalem. Mereka telah merasakan kenikmatan dan kepuasan tinggal di negeri Babel. Mereka tidak lagi tertarik untuk pulang ke Yerusalem. Yang dalam hal ini, Yerusalem setelah 70 tahun yang dikatakan di dalam Alkitab, setelah mereka terbuang di Babel, Yerusalem itu telah dihuni oleh orang-orang asing, orang-orang Arab, orang-orang Edom, dan bangsa-bangsa yang lain yang telah menguasai Yerusalem dan sekitarnya. Yang kembali hanyalah mereka-mereka yang masih mencintai Israel, masyarakat kecil, masyarakat yang minoritas yang kembali dari Babel. Mayoritas bangsa Israel yang ada di Babel, mereka tetap menetap di Babel. Demikianlah menurut beberapa buku-buku mengenai orang-orang Israel setelah hidup makmur di negeri Babel. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apapun yang dikatakan mengenai kehidupan orang Israel di pembuangan di Babel itu, tetapi kita bersyukur bahwa rancangan Allah tetap dilaksanakan, yakni sebagian orang-orang Israel bersedia kembali pulang ke Yerusalem. Rancangan keselamatan, rancangan pemulihan bangsa terlaksana dengan baik meskipun oleh segelintir orang yang kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada beberapa yang harus kita periksa di dalam teks ini yang menjadi pembelajaran bagi kita. Yang pertama, kita harus memahami bahwa teks ini juga sangat bermanfaat bagi kita, yakni mengajarkan kepada kita bahwa kita juga harus bekerja dengan keras, bekerja untuk melanjutkan kehidupan kita di dunia sampai kita kembali ke rumah Bapa di surga. Sepanjang kita ada di dunia, sama seperti orang-orang Israel, kita juga ada di negeri yang lain, di negeri yang sementara, di negeri yang bukan menjadi negeri kita yang selama-lamanya, karena dikatakan tempat orang percaya adalah di sorga. Tetapi meskipun kita ada di dunia ini, masih di dunia ini, masih hidup di dalam dunia yang sementara ini, kita perlu belajar seperti orang-orang Israel ini, yakni mereka percaya bahwa suatu ketika mereka akan kembali ke negeri mereka. Maka kita juga harus percaya suatu ketika kita akan kembali ke rumah Bapa di sorga. Sebab bukan ini negeri kita. Negeri kita yang sebenarnya adalah rumah Bapa di sorga. Sebagaimana dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes pasal 14, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Bapak, Ibu, saudara-saudara,
ketika kita ada di negeri ini, bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Kita harus seperti orang-orang Israel, bekerja dengan penuh semangat. Bekerja untuk kita bisa mendatangkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang makmur, kehidupan yang sejahtera. Sekalipun semua itu akan kita tinggalkan. Tetapi kita telah memberikan banyak pengalaman dan juga keteladanan kepada orang lain. Sekalipun kita orang yang beriman, tetapi kita adalah orang yang rajin dan sungguh-sungguh bekerja. Sehingga kita tidak mengatakan, oleh karena ini bukan rumah saya, oleh karena ini hidup yang sementara, saya tidak mau bekerja. Kita tidak mengatakan demikian. Tetapi justru kita mengatakan, saya bekerja untuk menciptakan kesejahteraan agar saya boleh meninggalkan dunia sementara ini dengan sukacita yang bahagia. Kita pantas untuk bekerja semaksimal mungkin ketika kita ada di dunia yang sementara ini. Sama seperti orang Israel dikatakan, dirikanlah rumah untuk kamu. Maka kita juga harus mempunyai rumah sepanjang kita hidup di dunia ini. Karena keluarga kita membutuhkan rumah bagi perlindungan. Sekalipun kita percaya bahwa rumah itu tetap merupakan rumah yang sementara, yang akan kita tinggalkan, tetapi kita tetap harus membuatnya. Karena di sanalah kehidupan akan dimulai dengan baik. Di rumahlah kita akan menatah keluarga. Di rumahlah kita akan beribadah. Di rumahlah kita akan menyampaikan segala hal yang baik. Baik nasihat, bimbingan, dan sebagainya. Untuk pendidikan anak-anak dan sebagainya. Jadi Bapak dan Ibu, saudara-saudara, mendirikan rumah juga merupakan suatu hal yang dicita-citakan oleh Yeremia dilakukan oleh bangsa Israel. Maka demikian juga kita. Hendaknya kita juga selalu menyiapkan sesuatu yang baik bagi keluarga kita. Untuk mereka juga mempunyai rumah bagi kediaman dan bagi pendidikan keluarga kita masing-masing. Kemudian dikatakan di sini, buatlah kebun untuk kamu dapat menikmati hasilnya. Kebun ini adalah pekerjaan di mana kita bekerja, tempat di mana kita akan bekerja, mendapatkan penghasilan dan kehidupan. Orang yang beriman adalah orang yang bekerja, dan orang yang bekerja itu menunjukkan ibadahnya. Siapa yang bekerja dengan sungguh-sungguh menunjukkan bagaimana dia juga seorang yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita pantas untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak bermalas-malasan. Tidak mengatakan kepada diri kita, tidak usah bekerja maksimal, apa adanya saja. Bekerjalah dengan baik agar kita dapat menikmati hasilnya. Bahkan bukan hanya kita yang dapat menikmati hasilnya. Kita juga dapat memberikan kepada orang-orang yang lain bersama-sama dengan kita. Ketika kita makmur, kita yakini kemakmuran itu juga akan menjadi kemakmuran bagi orang-orang di sekitar kita. Sebab kita akan memberkati orang-orang yang di sekitar kita dengan segala kekayaan dan keberhasilan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita tidak mengumpulkan harta di dunia ini. Kita tidak bekerja agar kita mengumpulkannya sebanyak-banyaknya. Agar kita bisa hidup seolah-olah hidup untuk harta. Tetapi kita perlu bekerja mendapatkan penghasilan sebanyak-banyaknya agar kita dapat memberkati orang lain. Agar kita bersama-sama dengan orang lain akan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran. Sehingga dengan demikian, pantaslah kita harus tetap bekerja dengan penuh semangat, bekerja secara maksimal untuk mendapatkan hasil yang maksimal juga. Kemudian dikatakan, carilah istri bagi anakmu laki-laki, atau carilah perempuan bagi anakmu
laki-laki dan anak laki-laki bagi anakmu perempuan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kita dimintakan untuk terus berkembang biak, bertambah banyak. Sekalipun dalam hal ini kita berharap agar kita bertambah banyak, tetapi juga bertambah makmur. Bukan bertambah banyak, tetapi bertambah melarat. Ketika kita bertambah banyak, mari kita semakin bekerja dengan baik, semakin bersungguh-sungguh, semakin semangat, semakin mengoptimalkan segala kemampuan kita untuk mendapatkan kesejahteraan. Berkeluarga memang adalah untuk perkembangbiakan, agar kita bertambah banyak, agar kita boleh semakin kuat di dalam komunitas kita. Tetapi tetap harus diingat bahwa komunitas yang baik adalah komunitas yang sejahtera. Bukan komunitas hanya berdasarkan jumlah. Ketika berjumlah yang sangat banyak, kita bangga. Tetapi kita harus bangga ketika kita bertambah banyak, kita juga bertambah sejahtera di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Kemudian kita boleh belajar juga kepada Yeremia ketika menuliskan suratnya ini kepada orang-orang Yahudi yang ada di pembuangan Babel. Dia katakan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Bapak, Ibu, tugas dan tanggung jawab orang-orang Kristen di dalam hidupnya, di mana dia tinggal, dia harus senantiasa berdoa. Berdoa bagi pemerintahan, berdoa bagi masyarakat sekitarnya, berdoa agar semuanya dapat di dalam kesejahteraan. Tugas kita adalah berdoa. Sekalipun mungkin kita hidup di dalam suatu mayoritas yang tidak seagama, tidak sekeyakinan, tidak segolongan, tetapi kita tetap harus menyerahkan kepada Tuhan di dalam doa kita untuk mendoakan mereka agar mereka boleh tetap hidup di dalam hikmat daripada Tuhan. Tuhan juga memberkati mereka agar hidup dengan sejahtera. Jadi kita dengan sungguh-sungguh berdoa untuk mereka menciptakan kesejahteraan. Apapun yang terjadi dengan hidup kita, sekalipun mungkin kita bukan merupakan bagian daripada mereka, tetapi kita wajib berdoa bagi mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kesejahteraan kota merupakan kesejahteraan bersama. Ketika kota itu sejahtera, maka kita juga hidup di dalam kesejahteraan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pengasihan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang baik, yang menyertai kami, dan yang mengendaki kami juga hidup di mana kami tinggal. Kami harus bekerja mewujudkan kesejahteraan bersama. Ya Tuhan, kiranya Roh-Mu mengajarkan kepada kami kemampuan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam.